Ya, kita mau beribadah lagi, Kak. Iya. Senang nggak ya adik-adik semuanya? Ini hari apa sih ya? Hari Minggu, Kak. Oh, hari Minggu. Waktunya kita untuk ibadah sekolah Minggu. Walaupun masih online ya, Kak Mei? Masih online. Tetap bersukacita untuk memuji Tuhan. Adik-adik bersukacita tidak? Belum kedengaran. Belum ada suaranya? Bersukacita tidak? Oh, bersukacita, Kak Mei. Tepuk tangan. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah, tapi kakak nggak sendiri, karena Tuhan nggak sendiri. Ada kakak cantik loh, siapa yang namanya ya? Kak Melan. Kak Melan. Ada abang kita yang main ini loh, abang ganteng. Namanya abang apa, Bang? Abang ganteng, tepuk tangan. Ada lagi loh pemain gitar kita, namanya abang siapa? Ada Bang Evan. Tepuk tangan semua untuk kita memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi. Karena ini adalah hari Tuhan, hari Minggu. Yuk kita bernyanyi. Hari ini. Ya kan, Mbak? Pinter, Iya. Bisa nggak kami? Bisa, lagunya? Kak. Pasti bisa ya kami. Ya, ini Yuk. kita bangkit berdiri ya, Kak. Duduk aja dulu kami, nanti kita berdiri ya. Oke, Yuk. duduk dulu. Kita lagu hari ini, siapkan hatinya untuk memuji Tuhan. Jangan colek-colek ya. Tetap di depan layar, walaupun di depan layar TV, di depan layar laptop, kita memuji Tuhan, kita tenang ya. Yuk kita mulai lagu hari ini, harinya Tuhan. Ayo abang, tepuk tangannya semua. Tetap berdiri, kita memulai ibadah kita ya. Kita lagu Sungai Sukacitamu. Kita bisa geraknya enggak kami? Kita coba ya. Kita coba ya sama-sama ya. Ya, kita semangat ya adik-adik. Iya, kita sekarang sedang berdiri. Iya. Nah, kita mulai aja, kita mau nyanyi Sungai Sukacitamu mengalir di dalamku. Ayo, Bang. Sukacitamu
minta doa pembukaan bawakan Kak Melan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa berkumpul di sini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun masih pandemi, kami ibadah sekolah minggu dalam keadaan online. Tapi Tuhan, Engkaulah Allah yang memberkati kami, memberkati adik-adik sekolah minggu untuk bisa tetap duduk diam, dengar-dengaran firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan, untuk keluarga yang Tuhan masih pelihara, dan untuk nafas hidup yang kami masih bisa terima. Tuhan berkati Tuhan agar hari ini kami bisa beribadah dengan baik dan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Iya. Tetap kita masih berdiri. Oh, masih berdiri, Masih berdiri ya. Lagunya Hati Senang. Senang nggak Kak Melan? Senang dong, kan kita Senang setiap hari- kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat baik. Iya ya. Wah. Kita bersuka cita, berdoa bersama-sama. Nah, dengan hati yang apa dong? Yang senang. Yang senang, gak boleh nangis-nangis. Nggak boleh. Nggak. Anak Tuhan harus Tetap senang. Yuk kita lagu Hati Senang. Yuk. Yuk Bang. Yuk, Bang. Tepuk tangannya semua. Wajahnya senyum. Hati senang ya ya. Hati senang ya ya. Hati senang ya ya. Di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang ya ya, hati senang ya ya, hati senang ya ya. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya, adik-adik boleh duduk. Nah, sekarang kita mau dengarkan hukum Taurat yang ketiga nih, Kak. Yang ketiga sama yang keberapa, Kak? Oh, yang ketiga dan keempat. Iya, yang ketiga dan keempat. Nah, Adik-adik udah hafal belum ya? ayo, siapa yang udah hafal? Aduh, Udah ada yang hafal. Yuk kita sama-sama ya hukum Taurat yang ketiga. Nanti yang baca Karetua, yang keempat Kak Melan ya. Oke. Yuk Karetua hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di dalam kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Iya, itu yang ketiga dan keempat tuh Kak. Benar, Kak. Aku mau tanya nih Kak Melan, berapa sih hukum Taurat itu ada berapa ya? 12. Ih, Kak Melan 12, kata guru sekolah itu 12. Adik-adik tahu berapa? Oh, Iya, semua tepuk tangan. Kak Melan besok kita marahin saja ya. iya nih. Aduh. Pura-pura lupa kali Kak Melan. 10 Kak Melan. Iya, 10. 10 ya. Tadi mau Adik-adik. uji doang, Iya. Kak. Jadi tadi hukum ketiga dan Empat. Iya, sebelum itu, sebelum kita nyanyi, yuk kita berdiri lagi yuk. Yuk. Kita mau lagu Tuhan Yesus baik. Ayo, Bang. Tiada
masuk epistel Kak. Oke. Epistel kita Dari Mazmur 50 ayat 15. Iya, kita sama-sama baca ya Kak Melan. Mereka harus buka Alkitab dulu nggak nih Kak? Langsung buka dong Kak, suruh buka aja dulu Kak dulu. Ayo, Alkitabnya dibuka dong adik-adik. Jangan dipegang doang. Yuk. Nah, kita mau ambil dari Mazmur Mazmur 50 ayat 15. Iya, Sudah sudah belum? buka? Sudah Sudah Kak. belum? Oh. Yuk, kita sama ya Kak Melan. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Yuk, semuanya tetap masih duduk. Kita lagu Batak. Tapi bahasa Bataknya juga bahasa Indonesianya Kak. Jadi harus bahasa Indonesia dulu kan? Bahasa Indonesia aja dulu ya, Iya. biar nanti bertahu artinya bahasa Bataknya ya. Iya, harus ngerti bahasa Kita Batak. buka kalau punya mama ada buku BN katanya nomor 733 Yesus rawatlah hambamu. Ayo Bang. Yesus rawatlah hambamu, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Dengar doaku, janganlah Tuhan berlalu, berilah. Langsung kita lagu namanya ya teman-teman. Boleh mau Tuhan Ya, kita mau masuk ayat hafalannya Kak. Benar, ayat hafalan yang sebenarnya udah dikirimin nih Kak Udah dikirim ya? sama anak-anak sekolah minggu. Kita mau lihat videonya dulu atau kita baca dulu ya? Enaknya? Kita mau baca dulu. Baca dulu aja ya? Iya, kita Oh, mau baru baca nanti dulu. kita lihat adik-adik itu ya? Benar Kak. Iya. Tapi ayat hafalannya sama dengan epistel tadi loh Kak. Iya benar. Dari banget, Mazmur Kak. 50 ayat 15. Yuk kita baca dulu ya Kak, baru kita lihat videonya ya. Oke. Iya. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Yuk, sebelum itu Kak kita lihat dulu Kak putaran Oke. videonya. Ada nggak yang ngirim adik-adiknya Kak? Kayaknya sih ada nih. Ada ya? Kak. Ya, Iya. kita lihat cekat. Persamaan bentuk 50 ayat 15 Jawa mau Cupati awi hakokotan asa hubawaho asa dipuji ho au howas Persamaan bintu 50 ayat 15 Jawa mau cupa dia gogotan asa hubaluwaho asa dipujiho au horas. Pagi Kak, nama saya Sajio Radigue Sitio. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Wah, bagus banget Kak. Pintar-pintar anak-anak sekolah minggu AKBP
Jatinegara. Jadi adik-adik tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan dan hafal ayat hafalan. Kirim hari apa Kak? Iya, jadi kalau misalnya adik-adik mau nih dan kakak tuh mendorong sekali supaya adik-adik ikut, jadi harus hafal dulu firman Tuhannya dari Mazmur 50 ayat 15. Sesudah itu mama papanya minta direkamin adik-adik saat mengucapkannya. Sesudah itu rekamannya dikirim ke guru-guru sekolah minggu paling lambat hari Rabu jam 7 malam. Ya, jadi Kak, hari Kamis Kak, takut mamanya kerja jadi Kamis bisa katanya, boleh nggak itu? Kamis boleh, tapi Boleh ya Kak Uli ya? Boleh ya, iya takutnya mamanya bapaknya kerja lupa. Iya nggak apa-apa. Ditunggu deh sampai Kamis ya Kak ya? Kamis pagi banget. Boleh. Oke ya. Iya. Semangat ya adik-adik. Semangat. Lebih semangat lagi sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau dengar firman Tuhan. Alkitabnya di depannya, lipat tangannya. Situasi dalam berdoa. Yuk firman Tuhan kedengar. Ayo Bang. Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari Minggu ini, sebagaimana yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4, diawali dari ayat yang ke-42 sampai dengan 44. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-44. Bagaimana anak-anak sekolah minggu? Sudah dibuka Alkitabnya dan sudah menemukan natsnya? Iya. Kalau sudah ditemukan natsnya, kita sama-sama membaca dari sini. Tapi Inang yang membaca, anak-anak sekolah minggu mendengarkannya di tempat duduknya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti celai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya,
berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya, lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian bunyinya. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sudah menjadi satu tradisi bagi bangsa Israel bahwa mereka itu selalu mempersembahkan buah sulung dari hasil usaha atau pekerjaan mereka. Misalnya dari buah pertama hasil pertanian harus mereka serahkan, harus kepada Tuhan. Apa alasannya bahwa bangsa Israel itu selalu mempersembahkan buah sulung dari hasil pertanian atau dari hasil pekerjaannya kepada Tuhan? Alasannya adalah untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati hasil tanah, hasil pekerjaan mereka. Dan menurut cerita Alkitab yang menjadi khotbah pada kita hari Minggu ini, khususnya ayat 42, di mana seseorang yakni bangsa penduduk Israel yang datang dari Baal Salisa untuk membawa roti hulu hasil. Nah, ini roti hulu hasil, itulah tadi yang disebut hasil buah pertama dari pertanian mereka. Roti hulu hasil yaitu 20 roti jelai dan gandum yang dimasukkan ke dalam kantong, dan dia hendak mempersembahkannya atau memberikannya kepada abdi Allah. Abdi Allah itu sama artinya dengan hamba Allah atau nabi Allah, yaitu Nabi Elisa. Dan menurut hukum Musa, hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanah yang dipersembahkan kepada Tuhan, bahwa itu adalah bagian milik, bagian dari hamba Tuhan. Hal itu bisa kita baca dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 4 sampai 5. Inang akan membaca dari sini. Dengarkan baik-baik. Hasil pertama dari gandummu dan anggurmu dan minyakmu dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah engkau berikan kepadanya. Ayat 5, sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan. Maksudnya di sini yang dipilih oleh Tuhan adalah hamba-hambanya, Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Ya. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, secara matematika atau secara logika, roti itu hanya berjumlah 20 buah, 20 ketul. Berarti itu cukup hanya untuk 20 orang. Sedangkan mereka yang berkumpul pada saat itu jumlahnya 100 orang. Berarti kalau kita hitung di gandum 80 orang pasti tidak dapat. Hanya 20 orang yang bisa mendapatkan roti itu. Yang 80 orang lagi tidak mendapatkan roti tersebut. Jadi tentu sekali sangat tidak seimbang. Dan tidak mungkin roti 20 itu
untuk dimakan oleh 100 orang. Maka sangatlah wajar kalau pelayan Elisa tidak berani membagikan roti yang berjumlah 20 tadi kepada jumlah orang yang begitu banyak, yaitu 100 orang seperti yang tertulis dalam ayat 43a. Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Nah, anak-anak sekolah minggu yang kekasih, mungkin kalian pernah mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh pelayan Elisa tadi. Misalnya orang tua kita membawa makanan, hanya sedikit makanannya, tetapi kita sekeluarga banyak. Bagaimana kita bisa membagikan makanan yang sedikit itu dengan jumlah orang yang begitu banyak? Siapa yang dapat? Siapa yang tidak dapat? Tentu sekali ini menjadi masalah bagi kita, masalah juga bagi anak-anak yang sudah pernah mengalami hal seperti itu. Pasti kita berpikir seperti apa yang dipikirkan oleh pelayan Elisa. Mana cukup makanan ini untuk kita? Kita lebih dari beberapa orang, sementara makanan hanya sedikit. Ya, itu adalah hal yang wajar, karena nggak masuk hitungan, nggak masuk logika. Jadi saya jadi teringat di masa-masa kecil saya dulu, ketika orang tua kami melayani di kampung. Biasanya orang tua di kampung kalau ada pesta, makanan itu disisakan, dibawa ke rumah. Dan kalau ada pesta, makanan yang dibawa orang tua itu sudah menjadi satu tradisi bagi kita, menunggu kapan mama atau orang tua kita nyampe di rumah dan kita bersama-sama untuk memakan nasi yang dibawa oleh orang tua kita itu. Anaknya 9, bayangkan. Sementara nasi yang dibawa itu namanya yang dibagi mama, kan nasi itu kan sisanya gitu. Hanya sedikit nasi itu. Tapi biasanya yang kita lakukan waktu masih kecil, masa-masa kecil itu, kita duduk di lantai, kita ambil piring, satu piring, udah nasi itu kita tumpahkan ke piring, udah kita sama-sama makannya, bareng-bareng memakan nasi yang sedikit yang ada di dalam piring tersebut. Tidak masuk akal. Kalau misalnya kita pikir-pikirkan bahwa cerita itu mau mengajarkan kepada kita bukan soal banyaknya makanan yang kita bagi-bagi tersebut, tapi kerjasama untuk memakan makanan yang sedikit itu. Di situ maknanya. Nah, baru yang kedua, anak-anak sekolah minggu, satu cerita ini yang pernah saya lihat ketika Inang dulu melayani di HKBP Selipi. Jadi ada pagaran, nama pagarannya itu Cengkareng. Kalau Inang melayani ke HKBP Cengkareng itu selalu naik angkot Kopaja 88, ya. Jadi tiba-tiba di lampu merah berhentilah kendaraan yang Inang tompangin ini, bus yang Inang tompangin ini. Dan biasanya kalau lampu merah berhenti kendaraan-kendaraan ini, anak-anak yang meminta-minta itu langsung berkerumun, datang menghampiri setiap kendaraan. Atau kalau misalnya kita di Kopaja, dia naik ke Kopaja minta
welas kasih dari setiap penumpang yang ada di dalam kendaraan tersebut. Yang Inang perhatikan, ada anak kecil ini membawa seketul roti, hanya sedikit roti. Nah, terus teman-temannya banyak. Ketika teman-temannya ini melihat anak ini membawa seketul roti, mereka langsung berkerumun dan meminta. Yang mau Inang ceritakan, kalau misalnya kita pikirkan, roti yang seketul itu untuk dia saja pun sebenarnya belum bisa mengobati rasa laparnya. Tapi dengan tersenyum si anak yang membawa roti ini mencoba untuk membagi-bagi. Dipotong-potongnya itu roti, dibagi-bagi kepada teman-temannya. Yang Inang perhatikan, mereka tersenyum dengan makanan yang sedikit yang telah dibagi-bagikan kepada teman-temannya tadi. Nah, ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Ya, ini menjadi satu pelajaran bagi kita, sebagaimana yang terjadi di dalam Alkitab ini, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan atau dibutuhkan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Dari dua cerita yang Inang ceritakan tadi, anak-anak sekolah minggu atau kita diajar bagaimana supaya kita mau peduli, mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui cerita ini, Elisa mengajarkan kepada kita bahwa Elisa itu sangat yakin akan pertolongan Tuhan. Dia berkata di dalam ayat 43, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Didasari iman percaya yang teguh bahwa Elisa hendak menantang sekaligus mengajak kita semua untuk berani melihat bahwa Allah selalu mampu menyediakan kebutuhan umatnya, bahkan dalam situasi-situasi yang nampaknya hampir tidak ada jalan keluar. Maka ini adalah masalah keyakinan, masalah kepercayaan. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, dengan keyakinan kepercayaan kita bahwa Tuhan mampu dan berkuasa untuk memberikan kita jalan keluar dari setiap persoalan kita. Kondisi yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu adalah masa kelaparan yang begitu berkepanjangan. Gak ada makanan. Dengan dasar itulah iman percaya Elisa mengajarkan kepada pelayan-pelayannya, kepada orang-orang yang banyak di sana yang berjumlah 100 orang, bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan punya kuasa untuk menciptakan langit dan bumi. Tuhan punya kuasa untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan punya kuasa menciptakan kita manusia, karena Tuhan punya kuasa untuk menciptakan langit dan bumi yang tidak ada menjadi ada, termasuk anak-anak sekolah malam minggu, termasuk kita. Berarti apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, pasti akan Tuhan cukupkan. Kita harus memiliki iman yang optimis, memiliki pengakuan kepercayaan yang kuat, memiliki kepercayaan yang teguh bahwa Tuhan itu dari dulu, sekarang, kekal sampai selama-lamanya adalah Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang selalu menunjukkan mujizat-mujizatnya
bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, untuk itulah anak-anak sekolah minggu yang kekasih, jangan andalkan pikiranmu atas perjalanan hidupmu, atas kesulitan-kesulitan yang engkau hadapi. Hampir lebih kurang kita 2 tahun berhadapan dengan wabah COVID-19 yang awalnya disebut corona, yang akhir-akhir ini Delta, ada lagi disebut varian Omikron. Tentu sekali kita takut dibuatnya, cemas, khawatir akan kehidupan. Apalagi belajar tidak normal di sekolah, serba dengan terbatas belajar di rumah. Tapi yakinlah, percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, rajin belajar dan rajin bekerja, taat kepada orang tua, taat kepada firman Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan kita sukacita atas kesulitan-kesulitan, atas pergumulan yang kita hadapi. Untuk itu jangan sekali-kali kecut, jangan sekali-kali putus asa. Dekatkan dirimu kepada Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersukacita pada hari ini karena Engkau begitu baik. Engkau selalu mencukupkan apa yang diperlukan oleh umat-Mu, bangsa Israel di zaman dahulu. Demikian juga hingga pada masa kami pada saat ini. Sebab banyak hal-hal yang boleh mengkhawatirkan kami, mencemaskan kehidupan kami, ya Tuhan. Tetapi Engkau memberikan pengharapan yang teguh untuk tetap mempercayai Engkau, ya Bapa, di setiap perjalanan hidup kami. Karena kasih setiamu tidak pernah berubah, kekal sampai selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, hingga kekal sampai selama-lamanya. Mampukan kami, ya Bapa, melalui tuntunan Roh Kudus-Mu untuk mengecap dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Ajari kami untuk mengandalkan Tuhan di setiap perjalanan kehidupan kami. Jangan mengandalkan kekuatan kami, jangan mengandalkan pikiran kami, Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan terimalah doa kami ini Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Kita hari ini mau ngumpul persembahan Kak Me. Iya. Ya, persembahannya disiapin. Boleh nanti dikasih ke Mama ya. Boleh dikasih ke kantor gereja juga boleh Kak Me. Boleh. Ya? Kasih ke Mama kasih ke gereja. Iya. Nah, adik-adik harus siapin yang bagus ya adik-adik ya. Yuk kita memberikan persembahan buat Tuhan. Yesus. Sekarang kita mulai persembahan, kita lagu persembahan kami pada hari ini. Ya Bang. Kiranya Tuhan
persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita udah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Udah selesai ya kami? Udah selesai. Tapi ada pengumuman katanya kami. Pastinya apa ada, itu? karena sebentar lagi kan kita ngerayain Paskah sama Parheon kan. Iya, ada Paskah, tapi online nih Kak. Iya, kita masih online. Nah, adik-adik harus doain nih sama Tuhan Yesus supaya pandeminya cepat selesai. Kita biar offline lagi. Iya, kita biar bisa berkumpul lagi ya Kak. Benar. Iya. Pengumumannya apa Kak? Untuk Paskah Parheon, untuk adik-adik kan ada yang kelas 1, kelas 2 ikut di vokal group. Nah, vokal group ini kan sudah dikirim videonya sama guru-guru sekolah minggu di grup orang tua. Iya, jadi, ada lagunya. Harus rajin untuk latihan dan hafalin gitu. Iya. Buat yang udah daftar yang vokal group. Terus yang anak kelas besar apa dong, ngisi acara apa dia? Iya, paduan suara Kak. Paduan suara juga ya? Benar. Lagunya udah dikirim kali ya adik-adik ya? Sudah dikirim belum? Nah, yang kalau udah yang daftar harus ikut juga Kak, cek gitu. Nanti ditayangkan, ada videonya loh Kak. Iya. Ada videonya nanti ya, nanti ditaruh di gereja loh.
Senang gak orang tuanya ngelihat nanti kalau anaknya nyanyi? Pasti senang. Pasti Bapak. senang lah ya. Jadi harus Iya. rajin latihan. Rajin latihan ya adik-adik. Iya, walaupun masih pandemi masih tetap semangat. Iya, udah selesai kita kami. Kita sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke? Nah teman-teman, jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.